Ini RB apa namanya nih? Ya, RB hutan juga. RB hutan juga, cuman ada dua ya. Coba dong yang satu lihat yang tadi. Mana ya? Edukasi buah-buahan. Cuma di Tuh, oh ya. Tuh. Yang ini agak serem bentuknya nih. Oh, ini dua-duanya RB hutan ya? Iya, pokoknya RB. RB. Beri-beri. Tuh, Dom, lu udah nyobain yang ini belum? Udah. Cobain makan lagi. Lebih banyak Ya. airnya kalau. Oke, kita lanjut. Halo guys, ini adalah pintu masuk menuju tempat yang akan kita tuju kali ini. Jadi, lokasi masuknya sendiri itu sama dengan kita masuk ke tempat wisata The Ciliwung Tea Estate atau Danau Telaga Saat. Jadi untuk lokasinya sendiri itu kurang lebih sekitar 1,5 km sebelum puncak pas ya. Dan di sini nantinya kita akan ditanya tujuannya kemana, apakah ke danau ataukah untuk ke Gunung Kencana. Setelah masuk, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah, sejuk, dan juga menawan. Karena di sepanjang jalan, kita akan terus melewati hijaunya perkebunan teh. Namun, indahnya pemandangan tidak dibarengi dengan jalan yang bagus ya. Kita harus ekstra hati-hati karena jalan dari mulai pintu masuk hingga tujuan akhir itu akan terus melalui jalan bebatuan seperti ini. Sedikit saran, sebelum kalian datang ke sini, pastikan menggunakan kendaraan yang sehat dan layak digunakan. Dan untuk kalian yang akan ke sini menggunakan mobil, pastikan tidak membawa mobil ceper, karena dikhawatirkan bemper mobil akan banyak gasruk melewati jalan berbatu yang tidak tersusun rapi di banyak titik. Apalagi pas tanjakan atau turunan. Di perjalanan menuju base camp atau parkiran motor memakan waktu hampir 1 jam. Karena jarak dari pintu masuk ke lokasi base camp lumayan jauh, kurang lebih 6,7 km jika kita lihat di Google Maps. Met, aduh ya Allah. Setelah sampai di base camp, kita rehat sejenak sambil ngopi, jajan dan sarapan terlebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Dan setelah perut terisi, kita lanjut mempersiapkan kembali barang bawaan yang akan kita bawa ke atas nanti. Gunung di atas itu adalah tujuan utama kami, yaitu Gunung Kencana. Dari base camp kita langsung jalan kaki menuju pos Simaksi, yang juga titik awal pendakian melalui jembatan Simbalado. Dengan jarak dari base camp ke pos utama kurang lebih 1,5 km. Di sini, kita melewati jalan pintas yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Walaupun belum sampai ke pos utama, nafas sudah mulai terengah-engah sambil fokus berhati-hati pada saat berjalan untuk menghindari ranting pohon teh yang tajam yang bisa saja melukai kaki kami.
Ini lagi bayar tiket ya, Simaksi. Simaksi itu per orang 20.000. Ini dia jembatan Simbalado ya. Ini dia. Jembatannya sampai sana tuh. Jembatan Simbaladonya lagi nggak bisa dipakai. Jadi kita lewat bawah ya. Kebetulan sekali jembatan Simbalado yang menjadi ikon jalur Gunung Kencana sedang tidak bisa dilewati karena akan diperbaiki pasca banyaknya kayu yang sudah mulai rapuh. Ini ya, buset dah. Buset dah. Tinggi banget ini aslinya bener. Gimana rasanya Ranu? Mantap. Itu si Maksi yang bawah tuh ya, masih kelihatan. Nah ini jembatannya tuh, jembatannya saking miringnya itu nggak kelihatan dari sini, saking terjalnya ya. Jaraknya sih dekat, cuman memang karena tingkat kemiringannya ada kayak 90 derajat ya. Ada ya, kayaknya 90 derajat itu. Pokoknya harus hati-hati. Sambil lihat-lihat jalan juga, banyak kayu, apalagi kalau misalnya ada pakunya ya. Paku yang nempel bekas ke kayu itu bahaya banget kalau nggak hati-hati. Sama pegangannya juga harus hati-hati, karena beberapa kayu juga udah kayak mulai nggak kenceng gitu pegangannya. Gimana ngos-ngosannya, Met? Banget. Kita akan lanjut naik ke atas ya. Ternyata tanjakan Sambaladonya masih ada setengah jalan. Ya ampun, ini kemiringannya parah banget ini. Lihat, ini jalan ujungnya. Dan kalau bisa ambil rata itu segini nih. Nah ini video rata, itu di atas. Sampai ngerangkak. Ayo, jalan mau banget. Jadi depan ayah. Kita baru selesai nanjak jembatan Sambalado dan rasanya hot banget, saking hotnya sampai ngos-ngosan ya. Ini kita baru sampai pos 2. Lagi istirahat. Itu ada di pohon. Ya. Itu ya. Di pohon yang ini nih. Sudah sampai pos 2. Berarti Sambalado beres nih. Sambalado terlewati. Tinggal setengah jalan ya. Nah ini di sela-sela daki ya, ada lihat pohon arbei. Jadi di perjalanan sepanjang jalan untuk di gunung ini dia ada banyak sih pohon arbei. Ini buahnya nih, pada merah. Kayak gitu. Oh, ada. Kelihatan nggak sih merah? Itu dekat kepala. Dom kasih lihat dom buahnya dom. Udah plastikin ya. Lihat, oh ini dia. Hal yang menarik di perjalanan adalah salah satunya mencari beberapa buah-buahan atau makanan yang bisa kita temui di beberapa titik pada saat pendakian.
seperti buah arbe ini. Bisa kita temui dengan mudah di dekat pos 2 setelah tanjakan Sambalado. Ada pacat juga? Masih kecil baru nih. Tuh, ini pacan berwarna dia. Oh. Itu lagi nyedot ya? Iya. Kalau mama gendut. Sakit nggak sih? Enggak ya? Enggak sakit ya? Bahkan katanya kalau pacat itu kan makannya darah-darah ini ya? Dia lompat. Darah kotor. Wow. Ih, ngeri banget. Ih. Ini arbe apa namanya nih? Ya, arbe hutan juga. Arbe hutan juga. Cuman ada dua ya. Coba dong yang satu lihat yang tadi. Mana ya? Yang itu yang agak kecil ya? Oh, ini nih dia. Beda ya? Coba dikeluarin dong. Iya. Jadi asiknya begini ya, ada asiknya juga ya. Tuh, oh ya. Ih, yang ini agak serem bentuknya nih. Oh, ini dua-duanya arbe hutan ya? Iya lah. Pokoknya arbe. Arbe. Beri. Aduh. Tuh, Dom, lo udah nyobain yang ini belum? Cobain makan lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Kita sambil ini juga ya. Berburu pakis muda. Pakis kan ya? Oh, Pakis bukan. muda. Bukan janda muda. Buat diapain ntar nih? Buat Oseng. sayur oseng aja. Sayur oseng. Itu apa? Buat sambal combrang. Iya. Enak nih, enak. Sip. Masih sanggup? Sambal. Ini kan? Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Kencana dan sudah ada juga beberapa tenda yang sudah terpasang milik pendaki lainnya. Kita pun langsung memasang tenda agar bisa melanjutkan aktivitas memasak dan lain sebagainya. Gua tadi udah ngasih gini, udah ngasih tahu gini dong. Proses memasang tenda adalah keunikan tersendiri. Karena tidak tahu kenapa rasanya saya merasakan kebahagiaan tersendiri pada saat proses ini. Ini tenda kita ya. 1, 2, 3. Pemandangannya nyungsep, ketutup sama kabut. Oh, lihat ahlinya Ranu Cam Gear. Ini ranunya, itu camnya, ini gearnya. Setelah 2 jam perjalanan pendakian ke puncak Kencana, akhirnya kami pun bisa santai dan melakukan kegiatan camp. Gunung Kencana sangat cocok bagi pemula seperti saya, karena jarak tempuh pendakiannya yang bisa dibilang tidak terlalu panjang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jalur Sambalado yang bisa dibilang agak ekstrim karena tingkat kemiringannya yang lumayan tinggi. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.